Tuhan, selamat pagi, shalom. Ya, untuk kita semua, berapapun kita yang hadir, kita percaya Tuhan telah hadir di tengah-tengah kita. Dan Tuhan sudah menunggu kedatangan kita untuk kita bisa bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan saudara seiman di dalam rumah Tuhan. Sebelum kita mulaikan kebaktian kita di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada di hari ini, semua karena anugerah Tuhan yang selalu menyertai kami, yang selalu memimpin kami, yang selalu menguatkan kami untuk kami menjalani kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk semua yang baik yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Dan kami mau bawa persembahan kami, pujian kami yang terbaik hanya bagi Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa dan bersyukur memulaikan ibadah kami di pagi hari ini. Amin. Puji Tuhan, sejemput kita semua bangkit berdiri, kita akan nyanyikan satu pujian yang mengatakan betapa besar kasih Tuhan bagi kita. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu, oh bagi diriku, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Katakan, oh betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Sekali lagi katakan, begitu besar kasih, begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu, oh yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu, oh bagi diriku, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih-Mu Tuhan, kasih setiamu. Katakan, tiada bandingannya, oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhan. Oh, betapa dalam
Tuhan, silakan duduk saudara. Mari kita siapkan hati kita. Betapa Engkau baik Tuhan bagi kami. Haleluya. Mari saudara siapkan hatimu, siapkan hidupmu untuk diisi dengan hadirat Tuhan. Haleluya. Kami mau lebih dalam lagi ya Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari segalanya ya Tuhan. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah. Kau sungguh indah tiada taranya. Mulia dan berkuasa. Katakan saudara. Kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Saudara, sebelum kita nyanyikan pujian ini dari awal, saudara coba renungkan. Begitu banyak hal dalam dunia ini, dalam hidup ini yang memiliki keindahan. Tetapi melalui pujian ini kita mau renungkan, sudahkah Tuhan menjadi pribadi yang begitu kita kagumi? Sudahkah Tuhan menjadi pribadi yang begitu kita nanti-nantikan kehadirannya, kedatangannya di dalam hati kita, di dalam hidup kita? Kita nyanyikan pujian ini dari awal dengan lebih sungguh lagi. Katakan saja kita untuk menyanyikan pujian ini dengan lebih sungguh lagi. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya. Mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum
tanggung akan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguhnya hati kami limpah dengan ucapan syukur atas perbuatan Tuhan. Hati kami limpah dengan ucapan syukur atas kasih setia Tuhan. Kami melihat Engkau sebagai sosok yang sempurna, yang mengasihi kami tanpa syarat ya Tuhan. Engkau Tuhan yang mengenal hati kami. Engkau Tuhan yang mengenal pribadi kami Tuhan. Kami rindu mengalami Engkau di hari ini Tuhan. Kami rindu mengalami pribadi-Mu Tuhan. Lawat setiap kami ya Tuhan. Jangan lewatkan kami, pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerima kami ya Tuhan. Engkau menerima dengan sepenuhnya, dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandang sampai kedalaman hatiku. Katakan, Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan yang tahu apa yang kami alami.
ini layangku, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Katakan, Tuhan, inilah Tuhan, saya serahkan kepada Bagus untuk kebenaran firman Tuhan. Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau menjaga hatiku. Haleluya. Supaya kehidupan memancar senantiasa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Melalui pujian ini Tuhan, pujian yang berbicara tentang kebenaran, ketika siapapun dekat dengan Engkau, maka Engkau menjaga hati kami. Dan ketika hati kami dijaga Tuhan, maka hati kami yang mengeluarkan, yang memancarkan kehidupan, akan benar-benar memancarkan kehidupan, menjadi sumber yang tidak pernah kering. Kami mau berdoa supaya Tuhan Kau menolong kami. Kadang kami seolah berpikir bahwa kami akan hidup 1000 tahun, sehingga kami begitu melihat bahwa waktu adalah sesuatu yang kami bisa buang begitu saja. Tetapi sesungguhnya Engkau memberikan kepada kami satu masa, satu kehidupan yang kami perlu pertanggungjawabkan. Sehingga waktu, pikiran, tenaga, bakat, talenta yang Kau percayakan, kami harus mempertanggungjawabkannya. Itu sebabnya kami perlu firman-Mu untuk menerangi setiap pilihan dan keputusan kami. Yang pada akhirnya ya Tuhan, dalam masa hidup kami yang Tuhan percayakan, hidup kami akan menjadi hidup yang menyenangkan Engkau. Kami mau berdoa rupanya supaya firman-Mu sekali lagi menyapa setiap kami, berbicara kepada kami. Urapi hamba-Mu sehingga hamba-Mu dapat berkata-kata dengan bahasa yang bagi kami semua membuat kami bisa mengerti firman Tuhan. Dan buat setiap kami fokus, konsentrasi kepada firman-Mu, sehingga pada akhirnya hidup kami akan benar-benar menerima benih firman Tuhan yang terbaik. Dan janji firman-Mu digenapi, di mana pada akhirnya kami akan berbuah lebat 100 kali lipat, berkali-kali lipat. Tuhan memberkati setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami antusias dengarkan firman Tuhan. Haleluya, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali saudara-saudaraku. Ya, puji Tuhan. Rupanya suasana liburan belum juga selesai. Sekalipun kita yang berasal dari Surabaya tidak perlu mudik karena ya asalnya dari Surabaya. Tetapi rupanya yang berasal dari Surabaya bukan mudik, malah keluar kampung begitu ya. Tapi saudara-saudara yang ada di Surabaya dan saudara beribadah pada pagi hari ini, saya mengucap syukur dan menyambut saudara-saudara. Biarlah Tuhan memberkati kita semuanya. Buat yang online, kalau engkau online dimanapun saja berada setelah ibadah ini kemudian diupload, saya juga mengingatkan bahwa kalau saudara-saudara bisa onsite lah. Sebelum nanti benar-benar diizinkan Tuhan, hanya kita bisa online saja. Nah, baik saudara-saudara, saya mengajak kita di bulan April ini untuk mempersiapkan diri masuk dalam bulan Paskah. Nanti tanggal 18 April akan ada Jumat Agung, di mana kita memperingati kematian Kristus, dan tanggal 20-nya kita akan memperingati kebangkitan Kristus. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan di seputar Paskah, supaya hati kita benar-benar dipersiapkan untuk melihat Paskah sebagai satu peristiwa yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Pilihan di hadapan salib, itu renungan yang pagi hari ini saya ingin sampaikan kepada kita semuanya. Berapa banyak Paskah yang saudara-saudara sudah lewati atau saudara sudah alami, ya. Apa yang saudara ingat tentang Paskah? Kalau saudara-saudara sudah lama sejak kecil ikut Paskah, apa yang saudara ingat tentang Paskah, saudara-saudara? Telur, iya. Saya ingat pergi bersama-sama mengadakan acara Paskah di luar, di padang begitu. Satu kali saya ingat di lapangan, wow, rupanya guru-guru sekolah minggu sudah menyembunyikan telur di balik batu, di balik rumput-rumput, dan waktu diberitahu untuk kemudian mencari telur itu, wow, rasanya itu begitu. Waktu teman menemukan telur, saya belum menemukan telur, itu seperti makin makin ganas untuk mencari telur. Ya, pengalaman itu. Tetapi itu waktu sekolah minggu, ya, waktu sekolah minggu. Kalau saudara sudah dewasa nggak cari telur lagi ya, saudara-saudara. Ketika saudara-saudara sudah makin beranjak dewasa, apa yang saudara ingat dengan Paskah? Ya. Saya ingat satu kali saya melayani di Lawang, dan pada waktu itu kami juga ada acara keluar. Saya diminta untuk cerita sekolah minggu. Saya mempersiapkan diri membuat salib sendiri, ya, karena menceritakan tentang salib. Saya ingat juga kita pernah SAI mengadakan Paskah di panti asuhan, ya saudara-saudara. Ya, pada waktu itu di daerah mana itu ya, yang dekat Wijaya Kusuma itu ya, di Dukuh apa itu? Dukuh Kupang atau apa itu ya? Ya. Di situ ada panti asuhan yang dekat dengan gereja Katolik, dan waktu itu juga kita memperingati Paskah. Saya ingat kita juga membawa salib dan menceritakan tentang salib Tuhan kepada anak-anak dan semua penghuni panti asuhan tersebut. Saudara-saudara, berbicara tentang Paskah, kita memiliki memori dengan telur, yang terutama sebenarnya dengan salib. Dan di dalam hidup kita, saya akan mengajak saudara dan saya belajar beberapa tokoh yang berjumpa dengan Yesus sementara Yesus menuju ke salib Tuhan di Golgota.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu tokoh yang kita akan renungkan pagi hari ini adalah Pilatus. Di mana Pilatus di dalam Yohanes pasal 18 sampai 19 itu dikisahkan, dan kisah Pilatus ini ada di semua keempat Injil, Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Dan melalui Pilatus kita akan bercermin tentang bagaimana manusia yang berjumpa dengan salib Yesus. Pilatus seorang yang mewakili kita ketika diperhadapkan dengan pilihan di hadapan salib. Apa itu salib? Sebelum saudara dan saya mengajak kita untuk melihat Pilatus. Apa itu salib terlebih dahulu? Saudara-saudara, kapan sebenarnya Yesus itu disalibkan? Secara fisik, Yesus disalibkan pada waktu dia ada di Bukit Golgota. Tetapi secara rohani, Yesus sudah disalibkan dia sejak berada di Taman Getsemani. Ketika Yesus berkata, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi. Dalam Lukas pasal 22 ayat 42. Jadi Yesus sebenarnya ketika di Taman Getsemani, ketika dia bergumul, apakah saya mengikuti kehendak Bapa? Kalau saya mengikuti kehendak Bapa, maka berarti saya akan meminum cawan murka Allah. Allah yang murka kepada kejahatan, Allah yang murka terhadap dosa. Dan dosa itu selalu berakibat maut. Itu hukum yang pasti. Dosa, akibat dosa adalah maut. Siapa yang kemudian menanggung maut itu? Dan ketika Bapa memerintahkan mengutus anaknya yang tunggal yaitu Yesus untuk menanggung murkanya supaya manusia pada akhirnya tidak binasa, maka itu adalah titik paling berat di dalam kehidupan Yesus. Titik-titik sebelumnya Yesus menyembuhkan yang buta, yang lumpuh, mengadakan mujizat, badai diteduhkan, itu oke. Tetapi begitu satu titik ini di mana dia harus menanggung murka Bapanya, saudara-saudara. Disitulah Yesus sangat bergumul. Dan ketika Yesus sangat bergumul, pada akhirnya Yesus menang di dalam pergumulan itu. Ketika dia di Taman Getsemani berdoa, bukanlah kehendakku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi. Saudara, dari sini kita bisa melihat bahwa salib itu berbicara tentang adanya kehendak Allah yang terjadi di dalam kehidupan Yesus. Kehendak Bapanya yang terjadi di dalam kehidupan dia. Salib Kristus. Saya melihat bahwa salib Kristus adalah wajah Allah. Saudara dan saya tidak bisa melihat Allah Bapa. Kita tidak bisa melihat Allah Bapa, Allah yang menciptakan alam semesta ini. Tetapi Allah telah mengutus anaknya, dan melalui anaknya yaitu Yesus Kristus, saudara mulai melihat wajah dari Allah kita. Wajah dari Allah kita, dan wajah Allah dari Allah kita adalah wajah Yesus yang tersalib. Wajah Allah melalui salib saudara dan saya bayangkan kalau kekristenan itu salib dihilangkan. Hanya Yesus yang lahir di taman, bukan di taman, di Bethlehem, ya, di kandang. Lalu kemudian setelah itu tidak ada gambar, tidak ada kisah tentang penyaliban. Maka Yesus sama mungkin dengan kepercayaan-kepercayaan yang lain atau nabi-nabi yang lain yang lahir lalu setelah lahir mati, itu saja. Tetapi yang membedakan tokoh-tokoh agama, nabi-nabi dengan Yesus adalah kisah salib Yesus. Karena melalui salib Yesus, wajah Allah yang memberi, wajah Allah yang menanggung, wajah Allah yang membebaskan, itu ada di dalam salib Yesus.
Itulah kebenaran yang bertindak. Yesus bukan hanya menyembuhkan, bukan hanya mengusir setan, tetapi Yesus kemudian menjadi pribadi yang berkorban, menjadi pribadi yang untuk sesaat seolah-olah kakinya lumpuh karena dipaku, untuk sesaat tangannya yang biasanya menolong orang harus dia relakan untuk dipaku oleh manusia yang berdosa, manusia yang sebenarnya untuk merekalah dia mati, saudara-saudara. Bukankah itu sebuah pemberian yang luar biasa? Kita biasanya mau memberi, tetapi batasan kita memberi itu ada batasannya. Ya, yang seringkali kita memberi, yang penting saya nggak mau terlalu disusahkan, nggak apa-apalah memberi. Tetapi saudara-saudara, Yesus memberi bukan hanya tidak mau disusahkan, tetapi memberi sampai kehilangan, saudara-saudara. Salib Kristus adalah wajah Allah yang memberi, lalu menanggung. Menanggung apa? Menanggung dosa, menanggung penghinaan, menanggung penderitaan, menanggung kematian. Makanya di dalam Ibrani pasal 12 sangat tepat. Penulis kitab Ibrani mengatakan, "Hei, apabila kamu menghadapi pergumulan, menghadapi perjalanan mengikut Yesus, ingatlah, pandanglah Yesus yang di dalam keadaan dia tersalib. Dia menanggung kita semua." Dan di dalam kitab Ibrani mengatakan, "Kamu belum sampai mencucurkan darah." Saudara-saudaraku, salib berbicara tentang Allah yang memberi, Allah yang menanggung, dan Allah yang membebaskan kita. Itulah kebenaran yang bertindak, kebenaran yang memerdekakan. Begini saudara-saudara, kebenaran yang kita seringkali memahami kebenaran itu seperti konsep. Konsep 1 tambah 1 sama dengan 2, itu benar. Ya, sesuatu yang kelihatan di luar kita. Tetapi saudara-saudara, Yesus pernah berkata, "Akulah kebenaran dan hidup." Berarti Yesus bukan hanya, saudara-saudara, Yesus bukan hanya pribadi, tetapi Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Dari mana Yesus bisa mewujudkan kebenaran? Dari salib Tuhan. Kenapa? Karena melalui salib Tuhan, rencana Tuhan untuk menyelamatkan, membebaskan manusia itu didemonstrasikan di dalam Kristus. Jadi kalau kita bicara tentang kebenaran yang memerdekakan adalah Kristus sendiri. Itu sebabnya ketika saudara dan saya percaya kepada Kristus, saudara dan saya merenungkan firman dan Kristus berbicara kepada kita, maka saudara dan saya hidup di dalam kebenaran. Jadi saudara-saudara, kebenaran bukan hanya soal konsep, tetapi kebenaran itu terjadi, didemonstrasikan di dalam kehidupan Kristus. Sehingga mengapa orang yang percaya kepada Kristus bisa diselamatkan? Karena Kristus adalah kebenaran. Sehingga kebenaran itu memerdekakan kita. Kenapa? Karena di balik kebenaran itu, saudara-saudara, saudara, ada orang yang berusaha melakukan kebenaran dengan kekuatan dirinya sendiri. Dan itu ternyata gagal. Karena ketika manusia melakukan kebenaran dengan kekuatannya sendiri, lama-lama dia akan merasa lebih baik dari orang lain. Karena lebih baik dari orang lain, dia merasa berhak menghakimi orang lain. Saudara-saudara, tetapi Kristus ditawarkan kepada saudara dan saya sebagai kebenaran yang bertindak. Kebenaran yang terwujud di dalam pribadi. Mengapa Kristus menjadi jawaban? Karena Kristus adalah kebenaran. Ketika saudara dan saya ada di dalam satu kondisi kegelapan, dalam kondisi bertanya-tanya, saudara datang kepada Kristus. Kristus mampu menjadi jawaban. Kenapa? Karena Kristus itu sendiri adalah kebenaran, saudara-saudara. Kristus itu sendiri adalah kebenaran. Dan
Saudara-saudara, dalam Yohanes pasal 18 sampai 19 itu digambarkan seorang yang bernama Pontius Pilatus, seorang manusia yang memiliki kuasa, kenyamanan, keamanan, status terhormat, akal, kelicikan, keinginan untuk selalu maunya untung. Tapi juga Pilatus punya ketakutan dan berbagai macam sifat dari manusia berdosa, seperti saudara dan saya, seperti kita. Tetapi nampak bermartabat dan terhormat. Tetapi melalui kisah Pilatus yang bertemu dengan Yesus ini, saudara-saudara, kita belajar. Pilatus adalah seorang manusia yang memiliki konflik. Saya menyebut di sini manusia yang terbelah. Bukankah kita ini sama seperti Pilatus yang kadang-kadang di dalam diri kita ini terbelah? Di dalam Yohanes pasal 18 mulai ayat 28 dikatakan, maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi, mereka sendiri tidak masuk di gedung pengadilan itu supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Jadi ceritanya Yesus dibawa setelah diadili di pengadilan agama, lalu disampaikan tuduhan, tetapi pengadilan agama ini tidak bisa mengambil keputusan untuk menghukum. Kenapa? Karena hukumannya yang diinginkan adalah kematian. Kalau sampai kematian itu di luar yuridisi, di luar hukum dari hukum agama yang dimiliki oleh orang Yahudi. Sehingga mereka perlu membawa Yesus kepada Pilatus. Pilatus seorang gubernur yang memerintah sebagai perwakilan dari Roma. Dan ketika Yesus dibawa kepada Pilatus, lalu disitulah saudara-saudara, Pilatus mulai menyadari ada sesuatu yang berbeda dari orang ini. Sebagai SOP-nya, Pilatus bertanya begini, kalian tuduhannya apa kepada dia ini? Menarik ya saudara-saudara, ini orang-orang ini mereka tidak mau masuk di istana di mana Pilatus ada. Karena mereka menjelang Paskah dan mereka tidak mau menajiskan diri. Mereka tidak mau menajiskan diri. Mereka secara agama itu menjaga dan menjalankan agama mereka. Tetapi hati nurani mereka telah menjadi tumpul dan buta. Itulah manusia ya. Manusia kadang-kadang kalau begitu beragama dan menekuni agamanya, tapi bisa menghujat orang. Agama seolah-olah memberi surat izin menghakimi, SIM. Saudara-saudara, mereka menilai kenajisan dari hal-hal yang lahiriah. Agama tanpa hati nurani. Kita bisa saja beragama tanpa hati nurani. Membiarkan gedung gereja mewah. Tapi jemaat atau orang-orang di sekitar tidak mendapatkan perhatian. Hati nurani bisa tumpul. Di dalam Matius pasal 15 ayat 8 dikatakan bahwa orang-orang ini, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripadaku. Orang-orang yang membawa Yesus, mereka memuliakan Tuhan dengan bibir mereka, tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Saudara dan saya, kita bisa saja mengikuti Paskah berulang-ulang. Tetapi saya berharap dan berdoa di Paskah ini saudara dan saya bercermin seperti Pilatus, di mana Pilatus mengenali bahwa Yesus adalah seorang yang benar. Yesus
Dikatakan oleh Pilatus ketika dia menanyakan kepada Pilatus, apa buktinya bahwa dia salah? Yesus bertanya kepada orang-orang yang membawa Yesus, Pilatus bertanya kepada orang yang membawa Yesus, ini apa tuduhan kalian? Lalu kalau saudara membaca, mereka mengatakan begini, kalau dia tidak bersalah atau kalau dia tidak melakukan pelanggaran, untuk apa kami bawa kepada engkau Pilatus? Loh, nggak dijelaskan apa tuduhannya. Dari situlah Pilatus menangkap, kalau saudara membaca, maka menangkap bahwa mereka dengki kepada, kata yang dipakai adalah dengki kepada Yesus. Mereka benci, bukan hanya benci, tetapi dengki itu sudah penuh dengan dendam. Dengki itu kebencian yang naik level sampai ingin menghancurkan dan melukai, itu dengki. Pilatus menangkap karena Pilatus juga punya berpengalaman menangkap bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang membenci, yang mendengki Yesus dan tahu bahwa sebenarnya tuduhan itu adalah tuduhan yang tidak bisa dibuktikan. Tidak bisa dibuktikan. Dan dari sini saudara-saudara, firman Tuhan digenapi. Karena firman Tuhan mengatakan begini, ia yang tidak bersalah menjadi bersalah oleh karena kita. Saudara-saudara, ada buku-buku, bahkan ada film yang menayangkan peristiwa Pilatus. Karena Pilatus, pengadilan dunia telah membuktikan bahwa Yesus tidak bersalah. Yesus tidak bersalah, sehingga ini menggenapi firman Tuhan bahwa dia yang tidak bersalah tetapi mati oleh karena dosa kita. Tuhan izinkan peristiwa Pilatus ini untuk mengingatkan kita bahwa Yesus tidak bersalah. Pilatus adalah gambaran manusia yang tahu di hadapan dia adalah seorang yang tidak bersalah. Tetapi Pilatus takut bertindak. Pilatus takut bertindak. Pilatus memilih untuk kompromi karena Pilatus ingin mengamankan posisinya. Ingin mengamankan kenyamanannya. Ingin mengamankan statusnya. Saudara-saudara, kadang-kadang kita ini seperti Pilatus, di mana kita mengikut Yesus hanya mengamankan status kita. Status orang Kristen, tapi status tanpa relasi. Ya, status tanpa hubungan. Kalau kita mengikut Yesus dengan hanya mempertahankan status tanpa relasi, tanpa hubungan, kita ini bisa jadi seperti Pilatus, saudara-saudara. Menghadapi tekanan, menghadapi pilihan-pilihan sulit, kita akan kompromi. Kita akan kompromi dengan mudah mengatakan, nanti dululah Yesus. Nomor 2, nomor 5, Yesus nanti dulu. Kenapa saudara-saudara? Karena kita hanya berstatus saja anak Tuhan. Status orang Kristen. Tetapi kita tidak memiliki relasi. Kita tidak memiliki kehangatan, kedekatan, sehingga kita mau bela-belain Yesus. Ya. Tentu Yesus tidak membutuhkan pembelaan kita, saudara-saudara. Tetapi pembelaan kita kepada Yesus itu kepentingannya adalah melatih kita untuk menekankan, untuk mempertahankan komitmen, saudara-saudara. Pembelaan kita kepada Yesus itu, Yesus tidak perlu kita bela, saudara-saudara. Karena Yesus yang menyelamatkan kita. Tetapi pembelaan, apakah saudara-saudara Yesus itu, saya mau tanya, Yesus itu perlu kesetiaan kita? Tidak perlu, saudara-saudara. Dia super setia. Kata perlu itu kan saudara-saudara berarti dia membutuhkan. Dia enggak butuh. Kenapa? Itu seperti kita menambahkan emas 24 karat. Dengan mengatakan, saya tambahkan karatmu nih ya, dengan kita memberi 18 karat. Gak ada bandingannya kesetiaan Yesus dengan kesetiaan kita. Saudara-saudara, kenapa? Karena dia adalah kebenaran, saudara-saudara.
Karena dia kebenaran. Mengapa kita perlu setia? Kesetiaan itu kita kerjakan karena diri kita ketika kita setia, di sanalah kita dibentuk, saudara. Kita membangun relasi, bukan membangun status. Saudara, pernahkah saudara-saudara kaget? Loh, misalnya ada public figure yang kelihatannya rukun, foto Instagram bersama-sama, tahu-tahu cerai. Kenapa? Kok bisa? Lalu alasannya, ya kami nggak cocok. Lalu dulu kok bisa cocok gitu ya, saudara? Kenapa, saudara? Banyak hubungan hanya status saja suami istri. Saudara, ini sebuah penelitian ya, menarik. Di daerah yang mereka punya kepercayaan lebih dari satu, itu cenderung terjadi perselingkuhan. Ya, maksudnya mereka sudah biasa tidak setia, tidak mempertahankan kesetiaan. Tetapi saudara, kenapa kita perlu belajar untuk memilih di hadapan salib, bahwa karena Yesus yang tersalib bagi setiap kita, maka kita kemudian memilih untuk mengikut Dia. Kenapa? Karena kita adalah manusia yang sebenarnya selalu ada konflik di dalam diri kita. Antara ikut Tuhan atau ikut yang lain. Ikut Tuhan atau ikut yang lain. Tetapi ketika saudara berhadapan dengan salib Tuhan, ingatlah. Ini dibuat oleh salah satu panitia Natal ya saudara-saudara. Ya, di mana nanti kita akan menulis di sebuah a tree of gratitude, pohon ucapan syukur. Ya, di mana nanti dimulai minggu depan kita akan menuliskan apa yang kita perlu ucapkan syukur ketika kita berdiri di hadapan salib Tuhan. Kalau saya berdiri di hadapan salib Tuhan, saya menyadari bahwa pemberian saya belum apa-apa dibandingkan salib Tuhan. Apa yang saya tanggung, kadang-kadang saudara, saya menanggung banyak hal ya. Saya menanggung pelayanan, kadang-kadang wah belum, kalau ada tantangan saya Tuhan. Tapi begitu saya berdiri di salib Tuhan, apa sih? Apakah saya memang harus menanggung dengan kekuatan saya sendiri? Ternyata tidak. Rumusnya ikut Tuhan itu bukan dengan kekuatan kita sendiri. Rumusnya ikut Tuhan adalah membangun relasi. Coba, kalau saudara punya sahabat baik, sahabat itu begitu baik, dia mengatakan, kamu datang ya. Itu walaupun dia jauh, saudara-saudara, tolong jemput aku ya malam-malam jam 1 malam gitu ya. Tetapi karena dia sahabat kita, kalau kita datang ke kotanya, kita tahu dia juga memberi yang terbaik. Walaupun jam 1 malam, saudara-saudara, kita tetap bangun dan jemput dia dan merasa bahwa kita telah menjadi pahlawan. Itu sebuah kebanggaan. Mengapa? Karena ada relasi. Karena ada hubungan. Kalau saudara dan saya memiliki hubungan dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, saudara, apa yang kita tidak kuat pikul, tidak kuat kita tanggung, tidak ada sebab kita akan menanggungnya di dalam penyerahan dan sukacita bersama dengan Dia. Kadang-kadang ada titik-titik tertentu, ada tanggung jawab saya sehubungan dengan pelayanan, tetap yang rasanya harus ambil ini, putuskan ini, panggil itu, saudara-saudara. Kadang-kadang sampai kayak di ubun-ubun. Tetapi begitu saya datang di dalam doa hadirat Tuhan, saya menyembah Tuhan, dan saya melihat salib Tuhan. Yesus sudah menanggung itu. Dan Tuhan memberikan kesegaran kembali. You can do it. Kamu bisa lakukan lagi. Saudara-saudara, Pilatus
gambaran dari kita semua yang kadang-kadang ada konflik-konflik. Tapi sayangnya Pilatus tidak berani mengambil pilihan untuk pada akhirnya melepaskan Yesus. Mungkin kalau Yesus dilepaskan rencana Tuhan tidak terjadi, kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Tetapi saudara-saudara, inilah yang kemudian pilihan dari Pilatus. Apa pilihan dari Pilatus? Pilatus, next slide tadi. Ini pilihan, terus yang kedua. Pilatus memberikan pilihan antara Yesus atau Barabas. Biasanya di Paskah ada orang yang dibebaskan. Dan Pilatus dia mencoba membebaskan Yesus dengan cara dia memberikan pilihan. Di dalam ayat 40 mereka berteriak pula, jangan dia melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun. Orang-orang ini lebih memilih Barabas. Siapa Barabas? Barabas adalah kemungkinan dia adalah kaum zelot, para orang-orang yang memberontak dan kemudian memberontak kepada pemerintahan Romawi dan melakukan kegiatan kejahatan untuk mengacaukan keamanan. Jadi saudara-saudara, orang-orang ini lebih memilih pemberontak dibanding memilih Yesus yang sudah jelas terbukti tidak bersalah. Kadang-kadang kita ini sudah tahu memilih yang benar itu yang mana. Tetapi kita bisa saja memilih yang bukan yang benar. Kenapa? Karena itu yang nyaman. Karena itu yang memuaskan. Pilatus pada akhirnya memberikan pilihan antara Yesus dan Barabas. Yesus yang tidak bersalah justru ditolak, Barabas yang penjahat justru dibebaskan. Kita mungkin mengatakan begini, orang-orang ini mereka enggak rasional, mereka enggak logis. Bukankah memilih Yesus itu jauh lebih baik? Bukankah memilih Yesus itu jauh lebih mulia? Kita bisa ngomong begitu, saudara-saudara. Tapi faktanya berapa sering kita tidak memilih Yesus dan kita memilih yang lain. Kita memilih Barabas. Kita memilih sesuatu yang menina-bobokkan kita. Kita memilih sesuatu yang saudara-saudara kita tidak suka mendengarnya. Karena Yesus sang kebenaran itu kadang-kadang mengkritik kita, mengingatkan kita, menegur kita. Kadang-kadang kita lebih memilih Barabas yang kita bisa kontrol, bisa kendalikan karena yang menguntungkan kita. Betapa kita memandang salib murah. Dengan memilih bukan Yesus, tapi memilih hal-hal yang lain. Ya. Apa hal yang lain? Ya saudara dan saya yang tahu. Dan apa Barabas dalam hidup kita? Apa Barabas dalam hidup kita? Saya menyadari bahwa kadang-kadang tuh scrolling tuh ya, kadang-kadang saya scroll karena misalnya saya upload sesuatu, lalu karena ada orang yang memberi respon, ya, biasanya ini seperti sebuah disiplin ya, kalau orang memberi respon saya paling tidak saya kasih like atau saya tulis sesuatu, ya, apalagi kalau ada orang yang berduka, ya biasanya saya tulis minimal rest in peace, karena ya itu adalah bagian dari disiplin saya dalam bersosmed gitu ya.
Kalau ulang tahun ada yang saya kenal, saya ucapkan ulang tahun. Tapi terutama kalau yang meninggal dunia, saya sampaikan. Dan kalau saudara perhatikan sosmed saya mungkin mengupload orang makan, tapi saya jarang mengupload makanan. Karena teman-teman di sosmed saya ini ada juga yang tinggal di daerah-daerah yang sulit, saudara. Jadi kadang kalau saya upload makanan yang enak itu ya saudara, itu rasanya saya, aduh kasihan. Mungkin bisa saja mereka itu berhadapan dengan nasi, ikan asin gitu ya. Jadi kalau melihat uploadan saya lalu kemudian mengatakan, aduh enaknya, itu saya kayak gimana ya. Tapi kalau upload lagi makan bersama-sama ya saya upload. Tetapi kadang-kadang saudara, tanpa sadar scrolling ini ya, kasih jawaban, setelah kasih jawaban lalu mulai scroll, bisa habis waktu banyak juga saudara. Saya merasa ini Barabas dalam hidup saya ini. Ini Barabas, kenapa? Karena ini memberi makan untuk saya kemudian yang harusnya saya bisa lakukan sesuatu yang lain. Ya, sesuatu yang lain. Yang membuat Yesus lebih dipermuliakan. Nah, memang maksudnya mulia, kasih tulis RIP saja, tapi setelah RIP lalu kemudian yang lain. Dan saudara, itu baru satu, Barabas. Ada yang lain di dalam hidup kita, Barabas yang lain yang kita berikan kebebasan untuk mengendalikan keinginan kita, mengendalikan kemauan kita, saudara. Di dalam peristiwa Pilatus memakai Barabas sebagai perisai untuk dia akhirnya terlepas, bisa melepaskan tanggung jawab atas Yesus. Saudara-saudara, slide yang berikutnya. Betapa sering ketika Pilatus cuci tangan, saudara-saudara, ironis sekali di mana kita sering berdoa meminta Tuhan campur tangan dalam masalah kita, tetapi kita sering cuci tangan dengan pekerjaan Tuhan. Kita, Tuhan tolong saya, Tuhan ini, kita minta Tuhan campur tangan, kita minta Tuhan tangannya kotor ketika kita ada di dalam persoalan, ada di dalam kemelut. Kita minta Tuhan tangan Tuhan juga ikut kotor dong, jangan hanya saya saja, Tuhan kalau bisa tangan saya bersih dan tangan Tuhan yang kotor, gitu ya saudara. Tetapi begitu pekerjaan Tuhan, kadang-kadang kita tidak mau kotor. Kita mau bersih saja. Kita mau dapat glorinya saja. Dapat kemuliaannya saja. Padahal kemuliaan di dalam konsep Tuhan Yesus itu apa? Kemuliaan dalam konsep Tuhan Yesus adalah salib, saudara-saudara. Bukan panggung. Bukan sorotan perhatian, tapi salib. Dimanapun saudara mengikut Yesus dan sedang memikul salib, menyangkal diri, di sanalah kemuliaan Tuhan ada. Tetapi betapa menyedihkan kadang-kadang gereja Tuhan seolah-olah membatasi kemuliaan Tuhan itu dengan panggung, sorotan lampu. Kemuliaan dalam perspektif Allah Bapa adalah ketika anaknya disalib. Karena ketika anaknya disalib, maka seluruh dosa manusia ditanggung. Demikian juga saudara dan saya pengikut Yesus. Kita harus berani memikul salib. Kita harus berani menanggung. Kita harus berani memilih kebenaran dan tetap membuat Barabas ada di dalam penjara, di dalam kotak. Kita serahkan kepada Tuhan. Saudara-saudara, mari kita akan berdoa. Sementara pemain musik maju ke depan, slide terakhir saya minta ditunjukkan. Terus terakhir.
Terus ada, nah ini dia. Corrie ten Boom, seorang wanita dari sebuah keluarga pembuat jam. Kakeknya seorang pembuat jam. Waktu saya membaca ini, saya agak menyesal sedikit kenapa saya baca ini setelah saya pulang dari Belanda. Harusnya sebelum saya ke Belanda harusnya baca ini karena ingin melihat tempatnya sebenarnya, saudara-saudara. Corrie ten Boom adalah seorang wanita yang orang tuanya sungguh-sungguh mengikut Tuhan, sebagai orang Kristen yang memegang iman dengan sungguh-sungguh. Ketika Nazi Jerman menguasai Belanda, karena Jerman Belanda itu kan dekat ya. Ketika berhasil menguasai Belanda, semua orang Yahudi itu di genocide, dimusnahkan. Semua orang Yahudi dimusnahkan. Dan kemudian keluarga dari Corrie ten Boom ini, mereka rapat. Mereka diperhadapkan antara memilih salib Tuhan atau memilih kenyamanan mereka. Kalau mereka mau nyaman, mau enak, mereka nggak akan lakukan apa-apa sekalipun di depan mata mereka. Mereka melihat orang Yahudi ditangkapi dan dibunuh, disiksa. Yang penting aku selamat, yang penting aku aman. Tetapi keluarga ini kemudian mereka ada 10 orang, saudara-saudara. Mereka rapat, mereka memutuskan apa yang mereka harus lakukan. Karena mereka punya toko jam dan servis jam, sehingga tempat itu adalah tempat orang keluar masuk tidak dicurigai. Akhirnya saudara-saudara, bersama dengan ayahnya, kakaknya perempuan, kakak laki-lakinya, mereka kemudian mulai, kalau saudara perhatikan itu ini nih, saudara perhatikan tempat lubang itu adalah tembok yang kemudian mereka modifikasi untuk bisa masuk. Kira-kira ada 6 orang, hanya 6 orang saja. Muat 6, kalau anak kecil bisa 7 orang. Dan mereka harus berdiri berhimpit-himpitan, saudara-saudara. Tetapi itu adalah cara di mana mereka menyelamatkan. Jadi kadang-kadang sebelum mereka ini, para pengungsi ini, kadang-kadang malam hari itu diungsikan ke tempat yang lebih aman. Ini adalah tempat transitnya. Rumah Corrie ten Boom ini tempat transitnya. Jadi dia menulis buku The Hiding Place, itu tempat perlindungan. Dan dia menceritakan bahwa paling sulit adalah menolong anak-anak. Karena kalau anak-anak kadang-kadang mereka susah diatur. Tetapi keluarga ini mau menempuh resiko karena mereka melihat bahwa kalau Yesus sudah tersalib buat mereka, apa salahnya mereka tersalib buat orang lain. Dan ternyata saudara-saudara, mereka telah berhasil menyelamatkan sekitar 800 orang. Walaupun kemudian akhirnya satu kali persembunyian ini terbongkar oleh orang Yahudi sendiri yang mengaku butuh uang, dan ketika datang ke tempat Corrie ten Boom minta tolong, ternyata ini kemudian mata-mata dan melaporkan kepada Nazi Jerman. Dan akhirnya tempat itu digerebek, dan ketika digerebek seluruh keluarga ini ditangkap, dimasukkan di dalam kamp tawanan. Ayahnya Corrie ten Boom mati setelah beberapa waktu di kamp tawanan. Kakak laki-lakinya juga mati, dan sampai kakak perempuannya juga mati. Karena itu penyiksaan yang luar biasa. Ditelanjangi, harus berjalan dan lain sebagainya dalam posisi dingin. Tetapi saudara-saudara, saya bertanya, kenapa keluarga ini mau melakukan? Karena salib Tuhan. Penderitaan yang lain tidak ada apa-apanya.
Kadang kita takut untuk memilih Yesus, karena ketika kita memilih Yesus berarti kita membayar harga. Ketika kita memilih yang benar berarti kita harus memikul salib. Tapi saudara, orang yang memilih salib Yesus bukan hanya pada masa kini saja, sudah banyak. Dan mereka adalah orang-orang yang menyelesaikan pertandingan iman dengan baik. Salib apa yang saudara sedang hadapi? Barnabas apa yang saudara sedang gumuli? Pagi hari ini mari kita belajar memilih, untuk tetap memilih salib Yesus. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku hidup bagi-Mu, mataku tetap menyandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus Dia adalah kebenaran. Bukan hanya kebenaran sebagai pengajaran, tetapi kebenaran sebagai pribadi. Ketika saudara mengundang Yesus, maka kebenaran itu ada di dalam hidupmu. Ada pertanyaan-pertanyaan yang Tuhan akan jawab. Kadang-kadang ada orang-orang Kristen, tetapi mereka tidak mengundang Yesus, hanya beragama Kristen. Tetapi biarlah saudara dan saya termasuk bilangan orang yang bukan hanya tahu kebenaran, tetapi hidup di dalam kebenaran. Mengundang Yesus ada di dalam hidup dan rumah tangga kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Karena ku hidup bagi, hatiku tetap menyandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Karena ku hidup
Bapa di surga, kami memasuki bulan Paskah. Tolong ingatkan bahwa mengikut Yesus juga berbicara tentang memikul salib, menyangkal diri dan mengikut Engkau. Kemuliaan bukan hanya bicara tentang keberhasilan, tapi kemuliaan adalah berhasil mengikuti kehendak Tuhan. Itu adalah kemuliaan. Dan ketika kami mengikuti kehendak Tuhan, kadang-kadang Engkau izinkan kami untuk kami melewati tantangan dan persoalan dan memikul beban. Tapi melalui salib Tuhan kami diingatkan bahwa Kristus sudah menanggungnya atas setiap kami. Salib itu kami pikul bukan untuk Yesus. Salib itu kami pikul supaya kami bisa menyangkal diri. Salib itu kami pikul supaya kami bisa mengalami perubahan hidup. Sesungguhnya Engkau tidak membutuhkan kesetiaan, komitmen, semua yang baik, karena Engkau sudah lebih dari apa yang kami punya. Tetapi justru Engkau masih memandang bahwa komitmen kesetiaan kami berharga, karena Engkau melihat bahwa ketika itu kami kerjakan, itu menjadi buah di dalam hidup kami. Dan buah itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, Engkau menolong kami ya Tuhan, untuk kami belajar tidak mengulangi apa yang Pilatus lakukan. Kami belajar tetap memilih Yesus. Untuk bagi yang belum punya pasangan hidup, kami belajar memilih Yesus untuk pasangan hidup kami, supaya Tuhan Engkau berkarya melalui hubungan-hubungan yang terjadi. Bagi kami yang berumah tangga, kami juga memilih Yesus untuk menjadi pribadi kebenaran yang menyatukan kami suami dan istri, bahkan dan anak-anak. Kami mau berdoa supaya Tuhan juga setiap kami untuk belajar membuat pilihan-pilihan hidup di dalam kebenaran bersama dengan Yesus. Yesus yang adalah kebenaran, yang akan menguatkan kami dan pada akhirnya menolong kami untuk kami sampai pada garis finish. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami masing-masing, dan di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Saya serahkan untuk Stefan sampaikan pengumuman. Oke, shalom, puji Tuhan teman-teman semuanya. Ya, semoga semuanya diberkati dengan firman yang disampaikan pada pagi ini dan bisa menjadi renungan dan berkat untuk kita semua. Ya, firman hari ini juga mau sharing sedikit ya saya ya. Jadi firman yang dibawakan Pak Agus ini ada beberapa poin yang kayaknya reflect dan mengena di diri saya sendiri nih Pak. Contohnya seperti kalau tadi kita bilang status versus relasi ya. Jadi kita ini ke Tuhan ini sebenarnya status atau relasi nih. Contohnya kayak misalkan ini mengingatkan juga untuk masalah dengan Tuhan ya, masalah kedisiplinan, masalah komitmen. Contohnya saya datang ke gereja ini kayak selalu nggak tepat waktu ya, kayak selalu terlambat. Padahal kalau misalkan kita ini janjian dengan teman atau dengan orang, itu bisa datang lebih awal, bisa tepat waktu. Contohnya kayak kemarin itu, kebetulan ada teman saya datang dari Jakarta. Jadi kebetulan dia itu mau pulang pagi, jadi pokoknya pagi itu jam 9 udah pulang. Nah 7:30 pagi itu kita harus ketemu. Nah istri saya, Olivia, itu bisa bangun jam 4 pagi Pak. Ya, bisa bangun jam 4 pagi untuk bersih-bersih rumah dulu. Dan saya pun sendiri kebetulan saya juga lebih siang sih bangunnya. Cuman kita semua akhirnya bisa bangun pagi dan berangkat dari rumah itu 7:30 Pak. 7:30 kurang sampai ketemu kita 7:30 dan bisa tepat waktu. Jadi saya teringat kita punya hubungan dengan teman itu bagian dari relasi yang mana kita hargai waktu dan jangan sampai kita terlambat. Tapi kadang-kadang kita ini dengan Tuhan itu bagaikan hanya status. Sekedar status saja, oh saya dengan Tuhan ini seperti ini. Padahal Tuhan itu padahal lebih dari
itu. Nah, kenapa kita kok enggak seperti itu dengan Tuhan, tapi dengan teman kita sendiri atau dengan orang lain kita bisa seperti itu. Ya, saya juga berdoa semoga saya sendiri dengan firman hari ini untuk kedepannya bisa lebih berkomitmen lagi, dan Olivia juga, istri saya, mungkin bisa bangun lebih pagi lagi, ke gereja bisa tepat waktu dan on time. Ya, terus sama satu hal lagi, masalah komitmen dengan hubungan kita dengan Tuhan ya. Jadi kadang-kadang kita ini beranggapan kayak ini contoh sederhana sih, kayak di rumah saya dengan anak ya, dengan anak-anak Shelby, Sherry, Miguel. Kadang-kadang kita pada saat saya lagi sibuk lihat handphone atau apa, mereka itu kan kepingin ajak ngobrol, kepingin ajak main. Tapi kadang-kadang pas ketika saya sibuk itu kadang-kadang kayak terlontar itu saya tuh kayak marah gitu, atau kayak istilahnya kayak kata-katanya agak mentak gitu loh. Udah jangan ganggu papa dulu, ini lagi sibuk pusing apa segala dan lain-lain. Terus saya jadi kayak teringat tadi, padahal setelah itu harusnya kita ini kan minta maaf nih, sorry tadi papa seperti ini seperti itu. Nah saya jadi teringat waktu itu Shelby Sherry itu sempat kan di rumah ada akuarium, mereka itu kayak marah-marah sama ikan, kayak bercanda, marah-marah sama ikan, ketok-ketok akuarium itu, dipukul-pukul, dibentak-bentak, ayo ikan, kamu gini. Mereka bentak-bentak, kayak niruin biasa apa yang Stefan lakukan, Olivia lakukan. Nah, tapi setelah bentak-bentak ikan itu, Stefan dengar mereka berdua itu langsung say sorry sama ikannya itu. Ikan, sorry ya, tadi Shelby Sherry bentak-bentak kamu. Tadi sorry ya. Jadi kayak merasa, oh iya ya. Kadang-kadang kita ini begitu dengan apa ya? Yang kita merasa nyaman, kita dihadapkan dengan pilihan, kita merasa yang nyaman buat kita. Tapi kadang-kadang sesuatu itu mungkin ya kita harus belajar banyak untuk kita mengambil pilihan lah. Mungkin memikul salib dari Yesus. Jadi mungkin ya kedepannya mungkin kalau ketika saya marah atau apa, mungkin saya harus minta maaf lah sama anak-anak saya. Seperti itu. Oke, itu mungkin teman-teman yang lain saya rasa juga pasti punya cerita yang mungkin hampir-hampir sama lah ya dengan komitmen dengan Tuhan ya. Oke, dan sebelum kita mendengarkan beberapa pengumuman untuk kegiatan dalam seminggu ke depan, kita akan berdoa dulu untuk persembahan. Oke. Tuhan, untuk firman yang kami dengarkan hari ini, Kau berkati untuk Bapak Gembala kami Pak Agus, dan Kau berkati juga untuk para jemaat yang hadir hari ini. Terima kasih untuk berkat selalu yang Kau berikan kepada kami. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik, kiranya persembahan ini bisa menjadi berkat juga untuk banyak orang dan membantu dalam pekerjaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, persembahan gereja bisa dilakukan melalui via transfer ke nomor rekening yang ada di depan atau depan kursi Bapak Ibu, dan teman-teman bisa melalui cash juga melalui kantong persembahan yang sedang diedarkan oleh Asher. Dalam 1 Tawarik 16:29, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan meriaskan kekudusan. Marilah kita memberikan segala yang terbaik dari kita untuk pekerjaan Tuhan melalui gereja SF ini. Dan terima kasih yang bagi teman-teman yang sudah memberikan perpuluhan dan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Selagi kita memberikan persembahan, kita mau menyambut untuk teman-teman yang mungkin baru pertama, harusnya nggak ada ya, semuanya udah pernah di sini. Udah pernah di sini semua. Welcome to SAF kembali. Selanjutnya pengumuman untuk seminggu ke depan. Hari Selasa tanggal 8 April, hari Selasa ada MOR pukul 7.30 malam. Di tempat ini kita mau bersama-sama untuk berdoa untuk pemulihan dan mukjizat. Oke, next hari Kamisnya seperti biasa tanggal 10 April kita ada KTB Barat 1, 3, Barat 2, dan KTB Timur ya. Dan next Sabtunya pukul 6.30 malam kita ada Rest Up Community seperti biasa untuk para pemuda di lantai 6 gereja ini ya. Tempatnya masih sama ya. Oke, terus kami juga mau mengundang Bapak Ibu dan teman-teman untuk hadir dalam kebaktian seperti biasa di gereja ini di
Kabinet Cafe di Pakuan Square ini ya. Oke, dan selanjutnya next. Oke, akan diadakan juga Zoom Minar hari Sabtu, tanggal 12 April pukul 2 siang dari DKWN GSIA dengan tema mengelola stres dan kesehatan mental yang akan dibawakan oleh Dr. Henny Wirawan, M.Hum, psikolog dan psikoterapis. Nah, Zoom Minar ini sangat penting juga ya untuk teman-teman, terutama kaum wanita, untuk bisa menjadi pendukung yang terbaik untuk para suami-suaminya dan juga yang akan menjadi calon istri untuk nantinya ya. Karena kalau misalkan kayak Stefan sendiri nih, kadang-kadang pulang kan sudah stres nih. Jadi kerjaan dan lain-lain. Nah, habis itu kadang-kadang kalau pulang ke rumah ditambah istri yang lagi marah-marah juga atau lagi ngambek, tambah stres lagi nih. Tambah nggak selesai. Jadi siapa tahu dengan ini kalau kaum wanita bisa membantu para suaminya untuk bisa membantu mengelola stres dan kesehatan mental juga. Oke, sekian pengumuman hari ini dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Agus. Ya, untuk tadi Zoom Minar memang yang mengadakan adalah Departemen Kaum Wanita Nasional, tetapi bisa diikuti oleh bukan hanya kaum wanita, karena yang bisa stres juga kaum pria. Bagaimana mengelola stres, dan mungkin kalau bagi istri bagaimana mengelola suami yang stres juga. Oke. Tuhan menolong kita untuk kita bisa bersama-sama untuk dalam bulan April ini, saudara-saudara, kita mempersiapkan Paskah. Walaupun mungkin hari ini tadi tidak masuk di dalam pengumuman, tetapi saya sampaikan nanti dalam bulan Paskah ada juga IG Live tanggal 15, dan IG Live ini akan berhubungan dengan khotbah minggu depan tanggal 13 ya. Jadi saudara-saudara, kita mau mengisi bulan Paskah ini dengan fokus kepada salib Tuhan, dengan tokoh-tokoh yang ada di sekitar salib, dan kita merenungkan itu bersama-sama. Tuhan Yesus berkati kita. Mari kita akan bangkit berdiri dan kita akhiri ibadah kita. Masih ada di antara teman-teman kita, saudara kita yang masih traveling ini ya, saudara-saudara. Rupanya tanggal merahnya, kalendernya beda dengan kita. Kiranya Tuhan menolong mereka untuk mereka bisa kembali ke Surabaya dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun. Demikian juga saudara-saudara yang ada di Surabaya beraktivitas dengan segala tanggung jawab pekerjaan. Saudara-saudara, nikmati apa yang Tuhan percayakan kepada kita ya. Nikmati apa yang Tuhan berikan kepada kita dan kerjakan dengan sungguh-sungguh. Karena ketika engkau mengerjakan dengan sungguh-sungguh, di dalamnya saudara-saudara, Tuhan akan menghormati, menghargai jerih lelah kita di dalam persekutuan dengan Tuhan. Artinya apa itu? Itu artinya bukan soal hanya ke gereja saja. Persekutuan itu bicara tentang relasi. Apapun yang saudara lakukan di dalam relasi dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Utamakan Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama mengakhiri ibadah kita. Haleluya. Saya minta tolong untuk Gaby bisa berdoa menutup ibadah kita, menyerahkan kita dalam aktivitas 1 minggu ke depan. Biarlah Tuhan menolong kita, memberikan kekuatan. Tuhan, terima kasih ya Bapa untuk setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini ya Bapa, sehingga ibadah kami bisa berjalan tanpa kekurangan suatu apapun ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, biarlah firman yang sudah diberikan bisa tetap tinggal dalam kehidupan kami dan kami terapkan di setiap kehidupan kami ya Tuhan. Engkau juga memberkati ya Bapa kegiatan kami di 1 minggu ke depan ya Tuhan. Biarlah Engkau membantu, Engkau membawa ya Tuhan setiap hati kami untuk lebih dekat lagi dengan-Mu ya
Tuhan. Kau memberkati ya Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan diberkatilah hubunganmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah keturunanmu, anak-anakmu, bahkan juga diberkati apa yang kau kerjakan. Ladang-ladang yang Tuhan percayakan di mana engkau bekerja. Benar engkau akan menghadapi semak dan duri, tetapi engkau tidak berjalan sendirian. Bersama dengan Tuhan engkau memperoleh keberhasilan. Bersama dengan Tuhan engkau mengalami perkara-perkara yang sebelumnya belum pernah engkau bayangkan bahwa Tuhan mempercayakan dan melimpahkan. Dan bersama dengan Tuhan engkau berjalan makin lama makin dekat. Dan terimalah seluruh damai sejahtera dari Allah Bapa, serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Amin. Amin. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seluruh karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Amin. Seluruh karyamu di dalam hidupku. Amin. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Amin, amin. Happy Sunday. Tuhan Yesus berkati kita semuanya.